Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Seorang pemuda tak dikenal terancam nyawanya akibat perintah Dewi Kalahijau. Bagaimana nasib pemuda itu selanjutnya? Yuk, langsung aja cari tahu di video berikut ini. Si pemuda sama sekali tak kelihatan bergerak. Tapi yang anehnya, tiba-tiba terdengar jeritan pembunuh tanpa bayangan. Rantai besinya mental, tubuhnya mencelat ke udara, lalu jatuh ke tanah dengan perut pecah membanjir darah. Ketika Dewi Kalahijau memandang ke kaki si pemuda yang saat itu masih juga digontai-gontaikan, maka kelihatanlah salah satu dari kaki itu berselemutan darah. Entah bagaimana caranya, pemuda rambut gondrong itu telah lebih dahulu menghantamkan kakinya ke perut pembunuh tanpa bayangan. Tentu saja, ini sangat mengejutkan Dewi Kalahijau dan murid-muridnya serta sepasang kaki kematian. Namun di saat itu pula, Dewi Kalahijau jadi malu sendiri karena dia tadi telah berseru memberi peringatan kepada si pemuda. Nyatalah bahwa bagaimanapun ketinggian ilmu dan kekejaman serta kejahatannya, namun Dewi Kalahijau tak dapat menyembunyikan perasaan hatinya selaku seorang perempuan terhadap seorang pemuda. Di balik topeng tengkoraknya, muka perempuan itu menjadi sangat merah. Dia melirik pada murid-muridnya dan membatin, apakah ketiga muridnya mengetahui getaran hatinya terhadap si pemuda? Tiba-tiba Dewi Kalahijau membentak lagi, memberi perintah. Sepasang kaki kematian, selesaikan pemuda gila itu dalam 5 jurus, cepat! Ki Sandarboga alias sepasang kaki kematian segera berdiri. Diambilnya golok panjangnya yang tadi dibuangnya, lalu melangkah ke hadapan si pemuda. Orang muda, kuharap kau sudi terangkan nama. Aku tidak suka membunuh manusia tanpa tahu namanya lebih dahulu, kata sepasang kaki kematian sambil melintangkan golok di muka dada. Si pemuda mengeluarkan siulan panjang. Mata picak, baru jadi budaknya Dewi Kalahijau saja sudah begitu congkak. Berlalulah, aku muak melihat mukamu. Habis berkata begitu, si pemuda meludah ke tanah dan terus duduk seenaknya di tepi panggung sambil menggontai-gontaikan kedua kakinya. Cuh! Sepasang kaki kematian menggeram. Dia membentak nyaring lalu melompat ke muka. Golok panjangnya membabat deras ke arah leher. Namun serangan ini tipuan belaka karena sesuai dengan julukannya, yaitu sepasang kaki kematian. Sebelum golok menyambar lebih jauh, maka tahu-tahu tubuhnya mengapung di udara dan mengirimkan 2 tendangan dahsyat. Angin tendangan itu saja hebatnya bukan main. Sekejapan mata, 2 tendangan berantai itu akan sampai si pemuda masih saja juga di tepi panggung dengan sikap acuh tak acuh seperti tadi. Mam! Teriak sepasang kaki kematian. Dan pada detik itulah tubuh si pemuda rambut gondrong lenyap dari hadapannya. Brak! Brak! Kedua tendangan sepasang kaki kematian menghantam lantai panggung hingga hancur berantakan. Beberapa mayat yang menggeletak di atas panggung itu, di antaranya mayat istri Dewa Pedang mencelat ke udara dan kecemplung ke dalam telaga. Sepasang kaki kematian memutar tubuh dengan cepat
ketika di belakangnya terdengar suara tertawa mengejek. Hahaha. Itulah akibatnya kalau manusia mata picak kalap membabi buta, panggung tak bersalah ditendang. Hahaha. Kucincang tubuhmu ke... Teriak sepasang kaki kematian. Tubuhnya mengapung lagi. Goloknya berbolang-baling deras sekali, laksana kitiran dan mengurung si pemuda dengan cepatnya. Yang diserang bergerak lincah kian kemari sambil tertawa-tawa dan sesekali bersiul-siul. Terima ini, setan alas, teriak sepasang kaki kematian. Golok panjangnya menebas ke pinggang, membalik ke kepala, dan menusuk ke perut. Serentak dengan itu, tangan kirinya melancarkan pukulan tangan kosong yang hebat. Namun lagi-lagi, semua itu hanyalah tipuan belaka. Karena begitu si pemuda rambut gondrong mengelak, maka kedua kakinya menderu ke muka. Satu ke perut, dan satu lagi ke selangkangan. Hei, tipu silatmu boleh juga mata picak, memuji si pemuda namun dengan senyum mengejek. Tapi terima dulu telapak tanganku ini. Telapak tangan kiri si pemuda menghantam ke perut sepasang kaki kematian. Laki-laki ini menebaskan goloknya ke lengan si pemuda. Namun, kalau tadi ia yang menipu, maka kali ini dia yang kena tipu. Karena begitu goloknya menebas, maka lawan menarik tangan kiri dan tahu-tahu plak! Telapak tangan kanan si pemuda menghantam keningnya. Sepasang kaki kematian menjerit keras. Ah! Tubuhnya terpelanting beberapa tombak dan terjerongkang jatuh menelungkup tepat di hadapan Dewi Kalahijau. Untuk kedua kalinya, Dewi Kalahijau dan ketiga muridnya dibikin terkejut. Dewi Kalahijau melirik pada mayat sepasang kaki kematian, lalu memandang menyorot pada si pemuda dan membentak. Siapa kau sebenarnya? Pemuda itu tersenyum. Kalau kepingin tahu namaku, aku telah menuliskannya di kening budakmu itu, Dewi. Sepasang mata Dewi Kalahijau kelihatan tambah menyorot. Jangan bicara ngaco, orang muda. Sekali lagi kau mempermainkanku, nyawamu pasti tak terampungkan lagi. Entutlah, tukas si pemuda. Kau tanya, aku menjawab. Apa itu namanya bicara ngaco? Kalau tak percaya, silakan lihat di kening budak mata picak itu. Penasaran sekali, tapi juga ingin tahu. Dewi Kalahijau membalikkan tubuh sepasang kaki kematian dengan ujung kaki kirinya. Begitu tubuh laki-laki itu tertelentang, maka berkerutlah muka perempuan iblis itu serta murid-muridnya. Di kening sepasang kaki kematian yang hitam membiru, kelihatan tertulis 3 buah angka, yaitu angka 212. Jadi, kau adalah Wiro Sableng, manusia yang berjuluk pendekar kapak maut naga geni 212. Ujar Dewi Kalahijau pula. Si pemuda hanya tertawa. Hahaha. Agaknya kau dan murid-muridmu kurang senang dengan pertemuan ini ya. Dewi Kalahijau merenung sejenak. Nama Wiro Sableng dan gelaran pendekar kapak maut naga geni 212 itu memang sudah sejak lama didengarnya. Ketika dia memberi tugas pada murid-muridnya dan ketika dia sendiri meninggalkan gua di kaki gunung Merapi, Dewi Kalahijau sudah mengetahui bahwa pendekar itu adalah salah seorang dari sekian banyak lawan-lawan yang bakal dihadapinya dalam rencananya mendirikan Partai Lembah Tengkorak. Dan bila hari ini dia berhadapan, tidaklah pernah diduganya. Sebelumnya, kalau pendekar kapak maut naga geni 212 adalah seorang pemuda berparas gagah. Tadi, dia telah menyaksikan sendiri kehebatan pemuda itu. Pembunuh tanpa bayangan dirobohkannya dalam 1 jurus, dan sepasang kaki kematian dibikin konyol dalam 2 jurus. Manusia-manusia lihat semacam ini, apalagi segagah Wiro Sableng, sangat dibutuhkan oleh Dewi Kalahijau dalam rencana besarnya. Maka berkatalah perempuan itu, meski kau telah membunuh 2 orang anggota partaiku,
Namun dengan memandang kepada nama besarmu, aku bersedia mengampuni kau punya jiwa. Asal kau segera berlutut dan mengangkat janji bersedia masuk partaiku. Kelak kau akan kuberi kedudukan tinggi dalam partai. Wiro Sableng usap-usap dagunya. Janji yang bagus dan muluk, katanya, lalu berkata lagi, kalau aku duduk dalam partaimu, berapakah kau mau gaji aku? Pemuda gendang, ketus Dewi Kalihijau. Orang sudah bersedia memberikan ampun, masih saja bicara ngelantur. Dewi, jangankan masuk partaimu, melihat parasmu saja, aku sudah mau muntah rasanya. Dan menyaksikan kejahatanmu berdiri bulu kuduku. Terus terang saja, aku sudah lama mendengar tentangmu dan murid-muridmu. Kejahatanmu sudah lebih dari takaran. Dosa kalian sudah setinggi langit sedalam lautan. Kalian tak akan berhasil mendirikan partai lembah tengkorak. Dunia persilatan akan bersatu untuk menghancurkan kalian. Karenanya, lebih baik kalian kembali pada kebenaran sebelum tutup mulut. Teriak Dewi Kalihijau gemas dan marah sekali. Kalau kau mau pidato, pidatolah nanti di akhirat. Perempuan ini berpaling pada kelompok murid-muridnya yang kini cuma tinggal 3 orang itu. Kalaputih, cabut nyawanya dalam 1 jurus. Perintah Dewi Kalihijau penuh kebuasan. Bisakah Kalaputih menghadapi pendekar kita ini? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.